Dan kita sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Dr. Meliawati Hermawan, spesialis kulit dan kelamin. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mayfri. Wow, cerah sekali nih ya, dok ya. Hari ini semangat selalu, semoga dalam keadaan sehat ya, dok ya. Amin, terima kasih, Mayfri. Sama-sama, dokter. Dokter, ini sudah ada sejumlah pertanyaan dari warganet yang menanyakan bagaimana sih nih ya caranya menjaga kesehatan kulit di masa pandemi. Kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui Instagram @cnn_indonesia_tv. Ini dia pertanyaan pertama. Kita lihat sebentar lagi. Ini dia, ada dari Botutihe92. Ini rajin nih, dok, tanya tiap minggu, selalu kepo tentang COVID-19 dan juga kesehatan kulit. Dia bertanya, bagaimana caranya merawat kulit agar tidak kering dan kusam saat memakai hand sanitizer? Silakan, dokter. Oke, iya, tiap minggu tanya ya, biar selalu sehat ya. Jadi kalau kita pengen nggak kering pakai hand sanitizer, caranya nomor satu mesti selektif ya. Kita pilih hand sanitizer-nya yang tidak terlalu bikin iritasi. Minimal ada alkohol 70%. Kalau bisa dipilih yang kandungan etanol dibanding yang nggak kandungan alkohol yang lainnya. Kemudian yang kedua, frekuensinya kita atur ya. Jadi kita menghindari mencuci tangan terlalu berlebih. Jadi jangan terlalu over juga, karena setiap kali kontak sama alkohol itu akan rusak kulitnya kita, jadi mudah iritasi. Yang ketiga, biasakan menggunakan pelembab segera setelah kita cuci tangan ya. Bahkan kadang-kadang kalau lagi kering banget, pelembab boleh double. Cuci tangannya 1 kali, tapi pakai pelembabnya bisa sampai 2 kali gitu. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan untuk memastikan kulit tangan kita tetap terjaga kesehatannya selama masa pandemi ini. Oke, gitu, jadi setelah pakai hand sanitizer atau cuci tangan langsung pakai hand cream juga ya, dok ya? Nah, iya, dibawa-bawa kemana-mana. Dibawa-bawa kemana-mana itu harus udah satu paket. Nah, pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya mirip-mirip, dok, tapi ini lebih kepada teknisnya. Ada pertanyaan kedua, kita sama-sama lihat. Ini dia. Selanjutnya, kita tayangkan pertanyaan kedua. Saya bacakan saja ya, dok ya, dari @encepsuryana01. Dokter, sesungguhnya ada tidak sih hand sanitizer yang tidak membuat kering di kulit, dan berapa kali dalam satu hari yang dianjurkan pemakaiannya agar tidak berlebih nih, dok? Oke, untungnya sekarang produsen udah makin pinter-pinter. Jadi mereka tahu, aduh, keluhannya kalau misalnya pakai hand sanitizer yang polos aja tuh tangannya kering banget. Jadi mereka sudah mulai infuskan beberapa jenis oil, beberapa jenis pelembab. Jadinya ada loh pembersih tangan atau hand sanitizer itu yang bisa bikin tangan kita tidak terlalu kering ya. Bukannya lembab, enggak sih, cuma ya lumayan lah, nggak kering-kering banget. Makanya tetap harus diimbangi dengan penggunaan moisturizer atau hand cream segera setelah cuci tangan. Nah, kalau kita ngomong masalah frekuensi, sayangnya frekuensi itu nggak ada tuh batasannya berapa kali, tapi pada dasarnya kita akan gunakan seperlunya ya. Sebijaksana mungkin, kalau memang perlu cuci tangan, tapi kalau misalnya jangan setiap kali habis megang A cuci tangan, B cuci tangan, C jangan gitu. Kalau bisa dikumpulin A, B, C baru cuci tangan gitu ya. Jadi tetap gunakan pembersih tangan dengan bijaksana, jangan terlalu over juga supaya tangan kita tetap terjaga kesehatannya. Baik, Dokter Mel, ini pertanyaan selanjutnya juga terkait dengan hand sanitizer dan kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, dari Sofyan.Al-Syarif. Dokter, apakah bisa hand sanitizer ini diganti dengan bahan organik yang jauh lebih aman dan tidak menimbulkan permasalahan kulit? Kayaknya topiknya semua hand sanitizer ya, Mei ya. Kayaknya jadi, soalnya semua orang jadi bersahabat sekali sama hand sanitizer, tapi juga setiap orang sudah mulai merasakan dampaknya tangan seberapa keringnya gitu ya. Betul, dok. Kalau kita ngomong bahan organik, sayangnya sih saat ini mungkin ada yang bisa dipropos menjadi sebuah hand sanitizer. Tapi yang jadi masalah nih efikasinya. Kita nggak tahu efikasi terhadap virus terutama corona bagaimana, apakah cukup baik atau tidak. Untuk bisa mengklaim bahwa produknya cukup baik, si bahan organiknya kan butuh penelitian juga kan jangka panjang. Sama aja kayak vaksin ya. Jadi kalau tanya bahan organik, so far saat ini belum. Kalau standar WHO, kita diminta untuk menggunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol minimal 60%. Itu, kalau organiknya sih belum tuh, Mei. Oke, berarti biar efektif harus diperhatikan juga hand sanitizer-nya itu mengandung alkohol minimal 60% ya, dok ya? Betul. Dokter, satu lagi pertanyaan tambahan nih, dok, dari saya dan juga warganet lain yang sepertinya juga kepo nih, dok. Selain hand sanitizer, biasanya itu kan pada masa pandemi seperti ini sering muncul jerawat-jerawat akibat memakai masker. Nah, itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih, dok? Dan bagaimana cara mencegah agar tidak berjerawat di balik masker, dok? Iya. Jadi banyak yang bilang, dok, saya di rumah aja, kenapa sih saya kena jerawatnya tambah banyak, bukannya tambah reda gitu ya. Itu istilahnya yang masne itu loh, Mei, yang lagi ngetren banget. Jadi katanya karena pakai masker, karena lembab, panas, kegesek ya, sehingga populasi dari bakteri juga berubah, mudah timbul jerawat dan peradangan ya. Bagaimana cara mencegahnya? Nomor satu,
gunakan skincare yang minimal aja, Mei. Jadi jangan, udah tahu kita mau pakai masker ya, pakai pelembabnya 2 lapis, pakai serum, pakai foundation, pakai bedak yang tebal juga, waduh, belum sunscreen dan sebagainya. Akhirnya itu kan malah akan membuat pori-pori kita tambah tersumbat. Baik. Jadi gunakan seperlunya. Kalau butuh moisturizer aja, atau ditambah dengan sunscreen sudah cukup ya. Jadi nggak usah terlalu banyak makeup yang ada di bawah dari masker kita. Baik, terima kasih banyak Dr. Mel sudah bergabung Sama-sama. bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia News Update. Sehat selalu, Dok. Sama-sama, baik. Ya, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan terkait COVID-19, jangan lupa bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention di akun Twitter kami @cnn_id_daily dan bisa komentari juga unggahan kami di laman Instagram @cnn_indonesia TV. Jangan lupa hashtagnya warganet kepo COVID-19. Dan